1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Daerah Memilih. Daerah Memilih. Program khusus Radio Republik Indonesia selama tahapan periode pemilihan Pilkada Daerah 2024 yang mencerdaskan, disajikan secara berimbang, independen, netral dan imparsial. Daerah Memilih. Simak pada semua program siaran radio dan kanal platform digital RRI mulai Jumat 6 September 2024 pukul 8 waktu setempat. RRI, Kanal Pemilih Cerdas. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Angin memiriku pasar, pitujui tong-tongana.
tahu? Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosely & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. 1 hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Kavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat. Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA terus selesai. Jadi guru itu sulit loh. Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya? Coba papa sana yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet. A few moments later. Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja nggak bisa. Emosi saya. Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin? Ngeri mah. Masih mikir profesi guru itu gampang? Enggak mah. Ampun. Papa! Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana. Enggak mah. Ampun. Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sahabat Buddha dimanapun berada. Senang sekali aku Richard Ferdinand hadir kembali di Ruang Dengarta masih di Nusantara Pagi. Dan sekarang ini kita sudah hadir di program Mosaik Budaya ya. Nah, kita akan berbincang-bincang sahabat budaya mengenai sesuatu hal yang ini bisa dikatakan dia tidak bisa lepas dari sebuah konsep wisata ya. Nah, yang saya maksudkan adalah kuliner. Kuliner tradisional Indonesia adalah ragam jenis masakan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Resep serta proses pembuatan kuliner tradisional menjadi pengetahuan yang bersifat turun-temurun antar generasi. Masing-masing kuliner tradisional memiliki ciri khas yang berbeda-beda ya. Sehingga kuliner tradisional memiliki keunikan dan cita rasa yang khas masing-masing, dan memang sebenarnya belum ada referensi khusus yang bisa menyebut jumlah pasti kuliner tradisional yang terdapat di Indonesia. Tapi hari ini kita tidak bahas Indonesia, kita bahas mengenai yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, masing-masing pulau memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, dan hal inilah yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara dengan kebudayaan terbanyak di seluruh dunia. Bahkan tidak jarang kebudayaan asli Indonesia sangat digemari oleh banyak negara tetangga. Seperti halnya sekelompok mahasiswa Belanda yang mempelajari kebudayaan Jawa, lebih tepatnya adalah gamelan atau batik yang merupakan hasil kebudayaan asli Indonesia, sempat dipertentangkan oleh tetangga sebelah kita Malaysia. Namun berkat kegiatan bangsa Indonesia mempertahankan batik sebagai salah satu kebudayaan bangsa, maka batik tetap menjadi kebudayaan Indonesia dan telah mendapat pengakuan dari dunia.
Nah, hari ini kita akan membahas sahabat budaya bersama dengan narasumberku. Beliau adalah dosen prodi pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Unhad. Shalom, selamat siang. Selamat siang Kak. Ya. Oke, kita ketemu lagi ya. Masih pagi ya. Masih pagi ya, jam siang. Iya. Iya, beliau adalah Dr. Dirk Sandurapa SS M.Hum. Kakak terakhir kita ketemu kapan ya? Kita terakhir ketemu bulan kapan itu ya Kak? 6-7. Sekitar bulan 7 ya? Iya, sekitar bulan itu ya. Sudah lama ya? Lama sekali. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Amin. Iya. Perjalanan dari tempat ke RRI Makassar macet? Hari ini aman, tidak macet. Saya dari rumah itu, dari Perintis itu Kak, jam 9.15. Oh 9.15, sampai di sini? Jam 9, sekitar 9.30 ya. Oh iya. Cepat ya? Iya cepat kok, iya. Apa saya yang ngebut? Oke. Iya. Nah, Kakak ini sebelum kita menuju ke tema besar kita, kuliner tradisional Sulawesi Selatan, menjaga rasa, menjaga merajut wisata. Iya. Sehari-hari sebagai seorang dosen prodi pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Unhas, boleh cerita? Saya sebagai dosen pariwisata tentu ini sudah memasuki 2 tahun Kak. 2 tahun? Iya. 5 semester ibaratnya ya kalau di 2 akademik. 2 tahun 5 semester ya. 5 semester ya. Sejauh ini saya sebagai dosen pariwisata tentu selain mengajar, kita juga melakukan penelitian dan pengabdian. Iya, dan sejauh ini selama 2 tahun ini perjalanannya sih seru-seru aja Kak. Karena kita lebih banyak di luar outdoor. Untuk berkontribusi outdoor. Iya. Jadi yang paling berkesan dari berarti Kakak ini juga ya meneliti juga ya dan teman-teman. Iya, meneliti. Boleh cerita? Mungkin ada pengalaman yang sesuatu yang mungkin boleh dibagi bersama kita tentang budaya ini? Tentang budaya ya. Kalau mengenai hubungan saya pariwisata dengan budaya, dosen pariwisata, tentu kita sebagai akademisi kita melihat di lapangan sih apa yang perlu, ibaratnya apa yang perlu dikasih obat. Iya, kasih obat. Ibaratnya kalau dokter umum ya, ke pasien umum ya. Nah kalau kita kan untuk sebagai dosen pariwisata, sebagai doktor, akademisi, M.Hum, tentu dalam pariwisata tentu kita selama saya belajar pariwisata tentu kita harus mengerti apa sih itu pariwisata. Dan sejauh ini pariwisata kan selama ini saya mengenalnya sebagai hanya jalan-jalan atau traveling. Aku pikirnya juga begitu. Kebanyakan orang pasti berpikir wisata, jalan-jalan. Jalan-jalan atau traveling atau sekedar melihat-lihat. Nah tentu untuk kategori S1 pariwisata Unhas kita tentu harus berpikir bagaimana mengembangkan suatu destinasi wisata atau mungkin membuat sesuatu dalam hal pariwisata ya. Dan itulah yang kami lakukan selama 2 tahun. Saya pribadi makanya saya banyak berkolaborasi dengan orang-orang luar untuk memahami sih bagaimana itu konsep pariwisata Kak. Iya, jadi misalkan di beberapa daerah misalkan ada desa wisata nih ya, di Kota Makassar ada lorong wisata. Nah tentu dengan adanya sungguh perintah dari pemerintah ya, cukup kita yang datang dan juga menyadarkan masyarakat di situ Kak. Iya. Iya. Desa wisata. Iya. Di Sulawesi Selatan. Pernah kemana saja desa wisata yang sudah dikunjungi? Sejauh ini tentu di setiap daerah ada desa wisatanya ya, tetapi tentu tentu desa wisata itu di beberapa daerah Sulawesi Selatan itu yang saya lihat masih dalam tahap pengembangan Kak ya. Kalau di Baru sendiri setahu saya ada ratusan ya. Desa wisata? Iya, desa wisata. Jadi di dalam tentu itu dibuat oleh baik aturan Pemda atau Kementerian Pariwisata, dibuat itu kan bukan hanya di Sulawesi Selatan Kak ya, di seluruh Indonesia ya, dibuat itu agar desa wisata itu bisa menjadi sebuah industri kecil bagi masyarakat. Industri kecil bagi masyarakat. Iya. Untuk bisa menghasilkan ekonomi buat mereka. Jadi ibaratnya orang di desa itu tidak perlu lagi jauh-jauh kemana untuk mencari nafkah. Iya, betul. Cukup dengan adanya desa wisata itu di tempat mereka bisa mengembangkan desa wisata sebagai industri kecil. Kalau di Baru sendiri seperti apa? Kalau sejauh ini memang di daerah sejauh ini kalau kita menyebut desa wisata itu yang berkembang itu ya paling cuma di Bali dan Toraja. Di Bali dan Toraja. Iya, ataupun di. Tapi di Toraja Kakak udah pernah ke sana? Toraja saya kan asli Toraja. Toraja. Iya. Iya. Nah,
begini, desa wisata apa sebenarnya yang menjadi disebut sebagai desa wisata? Kan pasti kan kakak ada kriteria-kriteria apa begitu ya? Iya, nah kalau tentu sebelum diklaim sebagai desa wisata, untuk dalam sudut pandang pemerintahan, tentu pasti ada beberapa kriteria yang harus disebut desa wisata. Tetapi biasanya kalau kita ke lapangan biasanya tidak berbanding terbalik antara yang kriteria dengan yang berada di lapangan. Oh, kenapa bisa? Wisata. Oke. Iya, jadi jadi tidak berimbas secara 100%. Ada yang nakal ya? Bukan nakal, dalam artian dana itu dikelola untuk desa wisata. Oh, okay. Tetapi sampai di situ ya selesai. Tidak ada kelanjutan. Kita kan mau berpikir agar dana itu